belajar tentang materi matematika dasar, khususnya adalah di bilangan atau bentuk pecahan. Nah, nanti akan kita bahas dua poin penting ya. Yang pertama adalah konversi bentuk pecahan ya. Kemudian yang kedua adalah operasi pada pecahan ya. Baik, yang pertama adalah konversi ya. Oke, sini. Baik, mungkin ada yang mau membantu Bapak menjawab apa sih itu pecahan? Ya, silakan Elsa. Apa sih pecahan itu? Ada pembilang dan penyebut. Ya. Ada lagi terusannya? Enggak ada. Baik, terima kasih Elsa ya, hampir sempurna jawabannya. Ada yang bisa melengkapi lagi? Baik, tadi sudah benar ya jawabannya Elsa. Pecahan itu adalah, baik, ini definisi untuk pecahan ya. Jadi pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B ya. Tadi pembilang dan penyebut dengan syarat B-nya tidak sama dengan 0 ya. A di sini disebut pembilang ya, A pembilang, B disebut penyebut. Nah, syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, itu ya syaratnya. Nah, sekarang contohnya gini. Contoh 1/2 ya. Ini contohnya 1/2. Kemudian 3/4. Kemudian apa lagi? 7/11 dan seterusnya ya. Kalau misalkan 4/2 ini pecahan atau bukan? 4/2 pecahan atau bukan? Ya, bentuknya 4/2 ini adalah pecahan. Tapi kalau kita sederhanakan ya, hasilnya adalah 2, maka hasilnya ini disebut bilangan bulat ya. Oke. Jadi bentuk 4/2 ini bentuk pecahan, tapi kalau kita sederhanakan ya, nilainya adalah bilangan bulat. Nah, yang tambahannya yang dimaksud pecahan di sini adalah bentuk A per B ini adalah bentuk yang sederhananya sudah ya, yang tidak bisa lagi disederhanakan. Oke, jadi 1/2, 3/4, 7/11 dan seterusnya. Kalau sudah tidak bisa lagi disederhanakan, maka ini disebut sebagai pecahan ya. Tapi kalau 4/2 bentuknya adalah bentuk pecahan, tapi bentuk sederhananya berupa bilangan bulat. Seperti itu ya. Jelas? Jelas. Baik, kita lanjut sekarang ke konversi ya. Konversi. Nah, di sini baik, yang pertama dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tahu pecahan campuran? Masih ingat? Oke. Syaratnya pecahan biasa ini bisa diubah ke pecahan campuran. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut ya. Syaratnya adalah pembilang A ya, pembilang itu yang A lebih dari B ya. Oke. Nah, contohnya misalkan 12/7 ya. Nah, di sini adalah pembilangnya lebih besar dari penyebut. Maka untuk bentuk pecahan seperti ini, jika kita konversikan ke pecahan campuran, ada yang masih ingat caranya?
Gimana caranya? Pecahan campuran itu bentuknya adalah, nah di sini kalau kita mau ubah karena pembilangnya lebih dari penyebut, maka kita akan cari pengalinya berapa yang mendekati 12 ya. 7 kali berapa yang mendekati 12? Kali 1 ya. Nah, satunya dituliskan di bagian depan ya, antara sejajar dengan per ya. Jadi 1 dan 7-nya tetap penyebutnya. Nah, sekarang 1 dikali 7 sama dengan 7 ya. 7 kemudian tambahkan berapa supaya menjadi 12. Berarti berapa pembilangnya? Baik. Nah, jadi pembilangnya adalah 5 ya. Jadi bentuk campurannya adalah 15/7. Oke, contoh lain. Misalkan 61/3. Kita akan jadikan pecahan campuran. Siapkan dulu penyebutnya 3 ya. Nah, sekarang 3 kali berapa yang mendekati 61? Berapa? Baik, 3. Kita buatkan 20 di depan ya. Jadi 3 kali 20. Kemudian sisanya berapa supaya jadi 61? Baik. 21/3. Ini bentuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Kalau sebaliknya, misalkan sebaliknya, dari campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Misalkan gini. Ini poin yang pertama ya. Yang kedua kita buat sebaliknya. Kalau misalkan 21/3, kita akan ubah ke pecahan biasa berapa di sini? Penyebut tetap 3 ya. Pembilangnya berapa? 7 ya. 7 dari 3 dikali 2 ditambah 1 ya. 3 kali 2 6 ditambah 1 7. Baik. Kemudian lagi misalkan 5 3/4. Berapakah di bentuk pecahan biasanya? Kita siapkan dulu per 4 berapa? Ya, berarti 4 dikali 5 20 ditambah 3 23. Konversi yang berikutnya dari bilangan desimal ya. Dari desimal menjadi pecahan. Baik. Misalkan 0,12. 0,12 kita akan coba jadikan pecahan. Ada yang bisa? 12 per 100 ya. 12 per 100. Nah, bentuk desimal ya yang perlu kalian perhatikan adalah berapa digit bilangan yang berada di belakang koma ya. Nah, karena di sini ada 2 digit, maka pernya kita buat per 100 ya. Kalau ada 1 digit di belakang koma berarti per 10 ya. Per 10 kalau 1 digit ya. Kalau 2 digit per 100, kalau 3 digit per 1000 dan seterusnya. Oke, paham? Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. 12 per 100 kita sederhanakan ya menjadi berapa? Sama-sama dibagi berapa? Bagi 2. Bagi 2 berapa pembilangnya? 6. Oke, penyebutnya? Baik. Masih bisa?
Bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi. Berapa pembilangnya? 6 bagi 3/25. Masih bisa lagi? Sederhanakan masih bisa? Sudah tidak bisa ya? Baik, ini adalah bentuk sederhana pecahannya ya. Ini dari desimal menjadi pecahan. Oke, lanjut misalkan contoh yang kedua 1,5 sama dengan dijadikan pecahan, bentuk pecahan 1,5. Baik, 15/10. Berarti bentuk pecahannya adalah 15/10 ya. Karena tadi ada satu digit di belakang koma ya, makanya per 10. Nah, sekarang kita sederhanakan. Berapa? Sama-sama dibagi berapa? Bagi 5. Jadinya berapa? Berapa yang pembilang? 3/2. Bentuk ubah lagi ke bentuk pecahan campuran. Berapa? 1 di sini pembilang berapa? 1 ya. Jadi bentuk 3/2 tadi sudah benar sampai sini ya. Tapi kalau mau kita ubah ke pecahan campuran, ubah lagi jadi 1/2. Oke, bisa ya? Untuk desimal ke pecahan bisa ya. Baik. Nah, konversi yang berikutnya adalah dari bilangan persen ya, bilangan persen menjadi pecahan. Baik, ini lebih sederhana ya. Kalau dari bentuk persen, misalkan ada 5%. Ubah bentuk kepecahannya berapa? Baik, ya benar ya, 5/100. Sederhanakan jadi berapa? Sama-sama dibagi 5. Jadi pembilangnya 1/20. Oke, bisa ya. Kemudian kalau misalkan ini 0,2%. Persen itu per 100. Pembilangnya berapa? 5%, 5/100. Kalau 10% berapa? 10. Kalau 1%, kalau 0,2%, iya 0,2. Nggak usah bingung ya, 0,2/100. Nah, sekarang bentuk seperti ini adalah gabungan ya, gabungan bentuk dari desimal dan persen. Nah, sekarang kita ubah dulu desimalnya. Jadi berapa desimalnya? 0,2 itu berapa persen pecahannya? 2/10/100 ya, gitu ya. Ya, sama dengan 2/10. Nah, ini kita bentuknya 2 kali pecahan ya, berarti 2/10. 100 ini ada per 1 ya. Nah, kita ini sebenarnya masuk ke operasi pembagian pecahan sudah ya. Nah, ini enggak apa-apa. 2/10 dibagi per 100/1. Nah, berarti ini kita ubah jadi kali. Kemudian penyebutnya dibalik ya. Jadi 1/100.
Oke. Hasilnya ya, hasilnya sama dengan ini, boleh sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2 jadi 1/5 ya. 1/5, maka hasilnya 1 dikali 1, 1/5 dikali 100, 500. Jadi bentuk pecahannya 1/500. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, materi kita hari ini cukup sampai sini. Ya. Ini